Iya, termasuk juga itu ya. Termasuk juga itu. Iya. Mendoakan saja gak mau ya, apalagi mau ngasih gitu ya, mau ngasih rezeki. Mendoakan saja pelit banget ya. Itu pelit juga itu. Termasuk juga pelit ilmu. Padahal kita sudah tahu, sana ngaji sendirinya, sana buka sendiri kitabnya. Ya kecuali memang kita lagi nggak tahu ya suruh ngaji bareng-bareng. Itu juga pelit juga itu. Yang sampai pelit. Ya kalau lagi tahu jangan disembunyikan ya. Jangan disembunyikan kalau memang tahu. Lanjut ya, lanjut. Wasyuh. Wasyuh. Syuho ini lebih parah daripada kikir. Ya, apa namanya ya bahasa Indonesianya? Hah? Kalau bakhil itu pelit, dirinya punya sendiri. Kalau syuho ini punya sendiri pun pelit mau ngasih, malah punya orang diharapkan jatuh kepada kita. Itu syuh namanya itu. Bahasa Arabnya itu apa itu? Tamak ya, mungkin tamak ya. Bisa dikatakan tamak ya. Ya apalah itu namanya. Itu banyak itu kisah-kisah, bukan kisah lama ya, kisah baru-baru ini. Artinya saya sudah sadar di kampung saya itu ada itu, tapi sekarang sudah meninggal. Ini saya ceritakan ini, biar sebagai bayangan saja ya. Ada orang itu ya, ada orang kaya di sana tuh, sawahnya banyak hektaran. Tapi ketika mengirim pekerja di sawah itu kayak orang bajak tuh ya. Ceritanya orang yang bekerja itu kadang-kadang nasi yang sudah basi, lauknya sudah sembarangan. Bahkan orang itu enggan kalau disuruh dia itu. Padahal dia kaya. Nah, itu bukan cerita lama. Kalau korun mungkin lama ya. Ini ada orangnya itu. Sekarang sudah meninggal. Tetangga saya itu. Jadi cerita dari pekerjanya itu, kalau disuruh dia malas juga mau ngerjain tuh. Kenapa? Pedih banget. Ngirim ke sawah itu bukan beras yang jelek, kadang-kadang rada-rada basi itu masih dikirimkan ke pekerja di sawah itu katanya seperti itu. Artinya kisah korun dulu itu benar, karena sekarang juga ada tuh orang pelit seperti itu. Kenapa? Iya. Jadi orang yang pelit itu biasanya timbul karena terlalu cinta kepada harta dan takut miskin. Juga terlalu punya angan-angan panjang tentang anak-anaknya, padahal anaknya sudah punya rezeki sendiri masing-masing. Di kampung saya itu ada itu anaknya orang miskin banget tuh. Sekarang malah kaya. Malah jadi orang kaya. Kenapa? Enggak sih, tapi dia rajin ya. Dia rajin, terus dia cerdas juga. Apa tadi? Wasyukhu dan apa tadi? Lebih daripada kikir ya. Wal hirsu. Hirsu ini sangat cinta dunia, apa ambisius, apa namanya? Iya, ambisi. Sampai lupa dengan badannya. Padahal udah capek nih. Katakan ada kesempatan overtime, lembur masih. Saking ngoyo ya. Ngoyo. Ya saya ingat waktu di Malaysia itu ya. Kalau ada overtime tuh senang, memang senang. Kenapa? Karena kalau overtime tuh kerja sampai jam 10 malam kalau nggak salah itu dihitung 2 hari sudah. Lumayan kan? Ya kalau tiap bulan sebegitu berarti selama sebulan sama dengan gaji 2 bulan. Lumayan itu. Ada yang sampai jam 11 itu dihitung 2 hari. Mana tadi ya? Wal hirsu.
wal istihanah, dan juga meremehkan, wal istihanah, dan juga meremehkan, bima azzamallah, bima dengan sesuatu, azzama yang telah mengagungkan Allah, siapa Allah, min ta'atin, yaitu dari ketaatan, aw maksiatin, atau dari kemaksiatan. Jadi meremehkan sesuatu yang telah Allah agungkan dari ketaatan. Nah, ini kan begini. Orang meremehkan ketaatan. Jadi orang taat itu dianggap remeh, biasa-biasa saja gitu. Ya, merendahkan ketaatan. Jadi tidak punya rasa keinginan untuk taat kepada Allah. Bahkan kalau Abah sering cerita tuh, ini saya biar gak mengerti aja saya ceritakan. Waktu umroh itu kan ada orang, ketika umroh itu kata Abah itu kemarin tuh, dia tuh orang Jakarta ceritanya ya. Jadi ketika umroh tuh ketemu di hotel, ternyata dia itu biasa-biasa saja, gak greget ibadahnya itu kan di sana itu. Biasa-biasa saja, gak greget. Akhirnya terus ada Abah dengan jamaahnya itu kan semangat banget. Lalu dia nanya, lagi bincang-bincang, kok bisa ya sampai tuh anak buahnya juga betul-betul semangat gitu kan. Saya biasa-biasa saja gitu kan. Lalu Abah nanya, kenapa? Lalu kamu waktu pergi umroh apa yang dibikin? Ya nggak apa-apa, nggak bikin apa-apa, biasa aja, udah daftar, udah bakat berangkat tuh. Selamatan ada nggak? Nggak ada ya. Seperti itu dia. Hanya Abah cerita begini ya. Jadi kalau saya ini tidak, saya sebelum berangkat tuh bikin selamatan, bikin kenduri, bikin doa. Apa tujuannya? Minta doa kepada orang agar kita diberikan keselamatan, taat kepada Allah. Artinya taat kepada Allah ini tidak bisa kita bikin tanpa pertolongan Allah. Jadi suatu ketaatan itu sesuatu yang agung, jangan diremehkan. Itu. Saya waktu belum berangkat tuh bikin selamatan, minta doa tetangga, minta maaf tetangga, agar oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan untuk taat. Sehingga alhamdulillah sampai sini pun oleh Allah diberikan semangat untuk beribadah. Seperti itu. Jadi meremehkan kesemangatan ibadah itulah termasuk maksiat hati yang tadi itu. Yang meremehkan ketaatan. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berbuat taat. Atau maksiatin, atau kemaksiatan. Apa? Jadi berbuat maksiat itu diremehkan, biasa aja, dosa kecil gitu kan. Ntar wudu juga hilang gitu ya. Nah, itu namanya meremehkan kemaksiatan namanya. Ya tidak boleh seperti itu. Nah, itu termasuk maksiat hati. Au Qur'anin, atau langsung meremehkan Al-Qur'an. Ini kan termasuk Al-Qur'an sesuatu yang diagungkan oleh Allah ya. Au ilmin, atau ilmu. Au jannatin, atau surga, au narin, atau neraka. Jadi semua yang dibaca kemarin itu adalah termasuk maksiat hati ya. Yang kita hindari, kita jauhi. Nah, di samping belajar ilmu, kita juga banyak doa kepada Allah. Dulu pernah diajarkan doa itu, yang dari Abah itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Di belakang itu ada juga wa a'udzubika minal jubni wal bukhli ya. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat penakut dalam kebenaran ya, wal bukhli, dan juga sifat kikir. Nah, jadi di samping tadi itu ya, jangan sampai terlalu banyak angan-angan tentang anak-anak cucu. Saya itu juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu sudah dihafal dulu, sudah dikasih selembarannya itu ya. Kenapa? Kalau orang keliling hutang. Kenapa Ibu? Ada yang bilang buat orang yang keliling hutang sering baca doa itu. Ya itu juga di belakang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mohon perlindungan daripada kelilit hutang. Ada Bu ya? Ada.